Kita lanjutkan part 3 untuk pembahasan soal PTS Fisika semester ganjil kelas 10. Sebuah benda masanya 10 kg sedang bergerak dengan kecepatan yang bertambah secara teratur atau GLBB dari 12 meter per sekon menjadi 44 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Ditanya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kita cari dulu percepatannya dengan rumus Vt sama dengan V0 plus At. Berarti 44 sama dengan 12 ditambah A dikali 2. Jadi A sama dengan 44 minus 12 dibagi 2. Atau sama dengan 16 meter per sekon kuadrat. Gaya adalah M kali A. Berarti 8 dikali 16. Berarti gaya yang bekerja pada benda adalah sebesar 128 Newton. Atau option yang E. Lanjut kita ke nomor 12. Sebuah benda meluncur dari keadaan diam dari puncak bidang miring dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Jika massa benda tersebut adalah 6 kg, ditanya sudut kemiringannya berapa. Untuk benda yang dibilang miring, gaya penggerak benda adalah komponen horizontal dari gaya gravitasi atau Wx, di mana Wx itu selalu nilainya adalah W kali sin theta dengan theta sudut elevasi. Oke, kita langsung gunakan hukum Newton. Sigma Fx sama dengan M kali A. Sumbu X-nya kita ambil sumbu yang searah dengan gerakan benda, yang paralel dengan bidang miring. Kita langsung kerjakan. F-nya berarti W sin theta sama dengan 6 dikali 6. Berarti sin theta sama dengan 36 dibagi 60 atau 0,6. Ini sudut istimewa, berarti tetanya adalah 37 derajat atau option yang B. Oke, next kita lanjutkan soal nomor 13. Sebuah kotak yang masanya 10 kg mula-mula diam, kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membuat sudut 30 derajat terhadap horizontal. Tanpa gesekan, benda tersebut menempuh jarak 10 meter sebelum akhirnya sampai ke bidang datar. Kecepatan kotak pada akhir bidang miring adalah, oke, kita harus cari dulu percepatan benda. Ini sama seperti tadi, berarti sigma F sama dengan M kali A, sama dengan seperti nomor 12. F-nya itu adalah W sin theta dengan M kali A. Berarti 100 kali sinus 30 derajat sama dengan 10A. Berarti A-nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kita punya jarak tempuh 10 meter. Kecepatan awal 0. Ditanya kecepatan akhir. Kita gunakan rumus GLBB yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Berarti V0-nya 0. Berarti A-nya kita ganti 5, S-nya 10. Berarti Vt kuadrat sama dengan 100. Berarti Vt sama dengan akar dari 100 atau sama dengan 10 meter per sekon. Apabila kita gunakan gravitasinya 9,8, kita akan mendapatkan hasilnya lebih kecil sedikit dari 10, yaitu 9,9 meter per sekon. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Sebuah mobil yang masanya 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil direm sehingga berhenti dalam waktu 20 sekon. Ditanya gaya rem yang bekerja pada mobil sehingga dapat berhenti. Kita punya V0, kecepatan awalnya 20, kecepatan akhirnya 0 sampai berhenti, waktunya 20 sekon.
kita butuh A. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. V0 sama dengan 20 tambah A dikali 20. Berarti percepatannya adalah negatif 1 meter per sekon kuadrat. Gaya adalah M kali A. Hukum Newton kedua. Berarti 10.000 kali negatif 1. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya rem adalah berlawanan dengan arah gerak benda mula-mula. Berarti gaya remnya adalah sebesar 10.000 Newton atau option yang alpha. Oke, soal nomor 15, soal terakhir untuk video part 3 pembahasan PTS Fisika dari SMA terkenal di Bandung. Benda yang masanya 20 kg terletak pada bidang miring licin dengan sudut 30 derajat, ditahan oleh suatu gaya menuju pusat benda, sehingga diam di tempat. Ditanya besar gaya penahan tersebut. Oke, soal ini cukup simpel. Apabila kita tahu gaya-gaya yang bekerja, kita gambar dulu gayanya. Ada gaya W dan gaya N. Untuk gaya W kita dapat urai menjadi Wx dan Wy. Kemudian ada gaya lain yang menahan benda ke arah sini. Nah, kita lihat bahwa besar gaya penahan ini, gaya F ini adalah sama dengan gaya Wx. Berarti F sama dengan Wx. Kenapa? Karena benda tidak bergerak. Wx adalah W dikali sin sudut elevasi. Berarti 200 kali sin. Oke, kita mungkin harus gunakan gravitasinya 9,8. Berarti W-nya N kali G kali sin 30 derajat. 20 dikali 9,8 kali setengah. Berarti besar gayanya adalah 98 Newton. Atau option yang E. Oke, apakah kalian sudah mendapatkan semua jawaban dengan benar? Oke, let me know what you think in the comment section below. See you guys in my next video. Have a nice day for all of you. Bye.